Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi wa rasulih al-mab'uts lil alamin minal masjidil haram ilal masjidil aqsa min ardil Palestin liyuriyahu min ayatihi ibratan linnasi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyul matin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati saya tak tahu ini siapa nih yang saya hormati, tak kenal. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Gaung, anak Serka, yang tadi sudah kita dengar beliau memberikan pengarahan tentang vaksinisasi anak. Memang harus targetnya 70%. Nah, jadi sebelum mencapai target 70%, Pak Kapolsek kita belum masuk dalam titik aman. Kemudian yang saya hormati yaitu para alim ulama, para ustaz yang sangat saya sanjungi. Ini ada Ustadz Khairul Hafiz. Beliau ini memang lebih muda dari saya, tapi ilmunya sangat dalam dan lebih tinggi. Jadi kalau tua umur memang umur tua saya, tapi kalau keilmuannya jauh lebih hebat beliau. Jadi ini sekaligus saya juga mohon izin kepada beliau. Kemudian ada juga abang saya, Pak Idrus. Jadi beliau ini yang pemberi semangat di waktu kami dulu bersekolah. Jadi waktu itu beliau memang seorang preman. Jadi security, kan security itu preman. Jadi semangat preman itu bagus. Jadi kita tidak pantang menyerah. Jadi sebelum berhasil pantang menyerah. Kemudian yang saya hormati panitia penyelenggara pelaksanaan Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang juga pengurus surau, pengurus musalla surau, dan juga seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah kita berada di sini di dalam naungan Allah, di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena banyak hadis yang menjelaskan tentang itu. Banyak hadis bahwa kalau ada perkumpulan majelis taklim, di sana ada di sarah ilmu, ada sarah-sarah ilmu, ada keterangan-keterangan tentang agama. Itu para malaikat menaungkan sayapnya. Jadi kalau ada 10 malam ini acara, itu semuanya ternaung oleh sayap malaikat. Jadi ada kawan bertanya dengan saya, bagaimana besarnya sayap malaikat?
Saya cakap itu dari barat ke timur. Jadi sedunia pun malam ini kalau ada orang mengadakan acara, itu semuanya ternaung oleh sayap malaikat. Jadi malaikat itu tidak pernah memperlihatkan bentuk wujud aslinya. Kalau dia perlihatkan kepada kita wujud aslinya, mungkin kita tidak bisa bangun, langsung pingsan. Jadi ada orang mengecil-ngecilkan malaikat. Nah, itulah di dalam ilmu akidah itu termasuk dilarang mengecil-ngecilkan malaikat. Manusia tidak bisa memerintahkan malaikat, yang bisa memerintahkan malaikat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikan di laut pun ikut mendoakan keampunan bagi orang yang hadir. Jadi pas pada malam hari ini kita hadir di sini, artinya kita termasuk di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, yaitu mendapat naungan malaikat dan doa daripada seluruh makhluk, bahkan ikan di laut. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini saya bingung juga apa yang tidak saya sampaikan ke malam ini. Sebab saya ini orang dari kampung, di sini daerahnya agak kota. Jadi orang kota ini pengetahuannya, informasi itu lebih banyak didapati daripada orang kampung. Kami sinyal aja payah. Sini sinyal bagus. Jadi orang kampung ini payah kalau sudah berhadapan dengan orang kota. Jadi kalau bahasa saya, kayaknya saya ini bersilat di depan pendekar. Jadi kita menyampaikan sesuatu yang jamaahnya sudah pengetahuannya sudah tahu semua. Jadi istilahnya kita bersilat di depan pendekar. Baiklah, akan saya bacakan sebuah ayat di dalam surah An-Nahl, yaitu ayat yang ke-53. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun yang ada pada kamu, nyatalah apapun yang ada pada kamu itu adalah nikmat dari Allah. Nikmat itu adalah dari Allah. Ini ada menerjemahkan segala nikmat yang ada pada kamu adalah dari Allah. Artinya ada sesuatu yang bukan nikmat dari Allah. Ada sesuatu yang ada pada kita yang bukan nikmat dari Allah. Padahal ya tidak bisa dibalik. Terjemahnya tidak bisa dibalik. Apapun yang ada pada kamu, nyatalah itu adalah nikmat, merupakan dari Allah. Artinya manusia, seluruh makhluk itu tidak dapat lepas dari nikmat Allah. Tidak dapat lepas. Sesaat pun tidak dapat lepas. Tidak dapat kita lari dari nikmat Allah. Kalau kita lihat sejak dari janin. Jadi awal manusia itu dari janin. Awal nas. Jadi manusia itu terdiri dari dua tubuh, ada namanya tubuh kasar, ada tubuh halus. Tubuh halus itu disebut dengan roh. Tubuh kasar ini diawali dari dalam perut ibu, dari janin, dari darah, kemudian sampai segumpal daging, kemudian terbentuk jadi manusia, ditiupkan roh. Nah, baru dimasukkan roh, ditiupkan roh di sana. Jadi kalau kita lihat dari mulai keberadaan manusia sampai hari ini, kita hari ini itu tidak dapat lepas dari nikmat Allah. Kita boleh bayangkan, kalau hari ini orang boleh saja tidak merasakan nikmat Allah, tidak memandangkan bahwa nikmat Allah. Dia kalau dapat duit, dia tidak memandang bahwa duit itu merupakan pemberian dari Allah. Tapi kalau di waktu dalam perut dulu, dari mana dia dapat makan? Dari mana dia bisa hidup? Dari mana dia bisa tumbuh berkembang? Nah, karena itu
Al-Quran surah An-Nahl juga, tapi ayatnya masih di bawah, yaitu sekitar ayat 18. La tuhsuha. Nikmat Allah sangat banyaknya untuk alam ini, bukan hanya manusia, tapi untuk alam ini. La tuhsuha bahasanya, tidak dapat dijumlahkan. Anehnya ujung ayat ini, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innahu laghafurur rahim. Jika kamu mau hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maunya kalau banyak nikmat Allah itu Maha Kuasa, bukan Maha Pengampun. Ternyata setelah diselidiki, ayat ini seolah-olah tidak nyambung, tapi setelah diselidiki, banyak di antara manusia yang beriman, apalagi yang tidak beriman. Kita tidak mengatakan kafir, tapi tidak beriman. Ini kapolsek ada, nanti payah pula mengatakan kafir itu. Tidak beriman, apalagi yang tidak beriman. Itu banyak yang tidak bersyukur. Adakah Tuhan putuskan nikmatnya? Tidak pernah. Orang bersyukur atau tidak bersyukur, tetap tidak Tuhan putuskan nikmatnya. Tetap nikmatnya banyak melekat kepada kita. Nah, tidak bersyukur itulah kenapa Tuhan tetap curahkan juga nikmatnya, karena la ghafurur rahim. Nah, itu sambungan ayatnya. Karena Tuhan itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Walaupun kita tak bersyukur, tetap juga diberi nikmat. Jadi kebanyakan manusia setelah diselidiki memang banyak yang tak bersyukur. Orang beriman aja banyak yang tak bersyukur. Nah, itu. Jadi kalau kita nak tengok belahan dunia ini antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman, itu jumlahnya lebih banyak yang tidak beriman. Yang tidak beriman itu bagi 3. Kalau yang beriman itu misalnya 10, yang tidak beriman itu 30. Nah, jadi seluruh dunia ini lebih banyak yang tidak beriman daripada yang beriman. Di antara yang beriman, yang bersyukur itu sangat sedikit. Padahal syukur ini adalah pintu gerbang untuk taat. Orang tidak akan sempurna taatnya kalau memang kesyukurannya tidak ada. Nah, ini contoh bahwa pintu syukur itu adalah pintu taat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah sampai bengkak kakinya, sujud, dikira oleh Aisyah Rasulullah meninggal ketika sujud karena lamanya sujud. Lalu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, dosamu sudah diampuni. Yang lewat, yang sudah berlalu dan yang akan datang itu sudah diampuni. Surga tidak dibuat kalau tidak karenamu. Seluruh makhluk tidak ada kalau tidak karenamu. Alam ini juga karenamu. Tapi kenapa engkau seperti ini? Tetapi kenapa engkau seperti ini?" Apa jawab Nabi? "Apalah akunu abdan syakura." Wahai Aisyah, apakah tidak sepantasnya aku ini jadi seorang hamba yang bersyukur? Nah, jadi artinya syukur itu ya pintu gerbang taat. Hendaknya orang yang sudah diampuni, orang yang sudah dijamin masuk surga, tak payah lagi ibadah. Jadi ibadahnya ya karena syukur. Kita ini yang tidak pernah lepas dari nikmat, jarang bersyukur, tapi tidak diputuskan oleh Allah nikmatnya. Nah, karena itulah kita ini jarang-jarang taat. Kadang tinggal, kadang buat, kadang tinggal, kadang buat. Ya, karena tak bersyukur sangat. Jadi pintu gerbangnya kita tidak masuk ke dalam pintu gerbangnya, kita di luar. Jadi Imam Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, ketika
sabar. Kenapa? Setelah kita lihat kenapa beliau itu menggabungkan, ternyata keadaan manusia ini di dalam kehidupan ini tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama, kadang-kadang dia mendapatkan sesuatu yang disenanginya. Kalau dia tidak berada di posisi yang disenangi, dia akan berada di posisi yang tidak disenangi. Nah, ketika seseorang berada di posisi yang disenangi, maka dia dituntut untuk bersyukur agar dia tidak hanyut di dalam senangnya. Banyak orang hancur karena senangnya. Jabatan dah tinggi, gajinya dah besar, tak perlu lagi korupsi karena dia tidak bersyukur. Ketika mendapatkan yang disenangi, ya lalu hancur, ujung-ujungnya penjara. Begitu juga orang yang tidak sabar. Orang yang tidak sabar ini ketika ditimpa musibah atau sesuatu yang tidak disenangi, cerai laki bini itu gara-gara itu, gara-gara tidak sabar, karena terjadi hal yang tidak disenangi dalam rumah tangga, cerai, kesian anak. Banyak hal-hal yang merusak karena tidak sabar. Padahal kita ini tidak lepas dari dua itu. Kalau tidak senang, senang. Kalau tidak bahagia, duka. Tidak lepas dari itu. Karena jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita tadi lupa salawat. Jadi saya itu memang macam itu. Baiklah, kita salawat dulu. Sebelum kita salawat, ini kita tingkatkan bahwa Rasulullah hadir. Kalau orang mau terasa selawatnya, dia harus mengiktikadkan, meyakini bahwa Rasulullah hadir. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habibullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mengenai ini, seorang arif billah yang sudah kasab, ketika beliau membaca assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullah, syahadat, ketika syahadat itu diulang-ulangnya, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Muridnya bertanya, kenapa setelah salam, bukan setelah assalamualaikum, kenapa Tuan Guru, bukan setengah sembahyang, tapi setelah salam. Muridnya bertanya, kenapa Tuan Guru ulang-ulang sekali, ya? Pertama kali beliau baca assalamualaikum, beliau lupa mau menghadirkan Rasulullah, makanya saya ulang. Nah, jadi itu perlunya kita menghadirkan Rasulullah ketika kita membaca salawat. Rasulullah, beliau bisa hadir di mana-mana. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena kita ini acara Isra Mi'raj, di acaranya malam pula lagi. Kalau kita tidak panjang-panjang betul, ngantuk pula, makan lagi, ada makan tak? Kalau tak ada makan kita panjang. Baiklah, keadaan manusia, ini keadaan manusia.
keadaan manusia yang beriman nih, keadaan manusia yang beriman memandang kepada dunia dan akhirat itu terbagi kepada 4 golongan. Yang pertama, ada manusia yang beriman bahagia dunia, bahagia akhirat. Kemudian ada yang bahagia dunia saja, tidak bahagia akhirat, syakawah akhiratnya. Kemudian ada yang bahagia akhiratnya saja, dunianya tidak bahagia. Ada yang tidak bahagia dunia, tidak bahagia di akhirat. Nah, berkaitan dengan inilah Al-Quran surah Al-Baqarah, itu surah Al-Baqarah. Wa minan nasi man yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah min khalaq. Surah Al-Baqarah ayat 200. Kemudian ditambah lagi ayat 201. Wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kebanyakan manusia, di antara manusia ada yang meminta bahagia dunia saja, tapi wa ma lahu fil akhirah min khalaq, tapi bagi akhiratnya dia merugi. Kemudian ada lagi di antara manusia itu yang meminta bahagia dunia dan bahagia akhirat. Tidak ada di dalam Al-Quran yang minta akhirat saja bahagia atau tidak bahagia dunia dan akhirat. Kenapa? Orang minta dunia akhirat, dia minta dengan Tuhan ini, minta bahagia dunia dan akhirat. Bukan permintaannya yang diberi, tapi Tuhan yang memberi. Terserah Tuhan, mau dia beri bahagia dunia, mau beri bahagia akhirat. Kadang-kadang orang mau minta bahagia dunia akhirat, tapi dunianya tidak diberi, akhiratnya saja yang diberi. Nah, makanya doa tadi hanya ada dua. Minta dunia saja, minta dunia akhirat. Yang minta dunia akhirat ini bisa dapat kedua-duanya, bisa dapat satu saja. Nah, jadi sudah termasuk di dalam doa. Kemudian yang minta celaka dunia akhirat itu memang tidak ada. Nah, tak ada sebenarnya orang minta celaka dunia dan akhirat. Nah, celaka dan sengsara ini sebenarnya kacamatanya, ukuran standarnya itu kalau orang beriman ya agama. Sejauh mana dia berjalan di atas agamanya, kan ihdinas siratal mustaqim. Sejauh mana dia berada di jalan yang lurus ini. Agama itu lurus. Nah, sejauh mana dia berada di jalan yang lurus itu. Nah, itu standarnya. Nah, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, kalau kita hubungkan dengan Isra Mi'raj, pesan dan kesan dari Isra Mi'raj itu adalah dua ini sebenarnya. Pesan dan kesan dari Isra Mi'raj ialah dua ini sebenarnya, bahagia dunia, bahagia akhirat. Untuk sampai kepada bahagia dunia dan bahagia akhirat berdasarkan kacamata agama, itu syaratnya ada dua. Kalau tak dapat bahagia dunia, akhirat nanti kita dapat. Nah, itu bahasanya. Ada dua cuman, tidak banyak-banyak. Yang pertama syaratnya beriman. Nah, ini sebenarnya beriman itu syarat bahagia akhirat. Tapi dunia pun bisa bahagia. Banyak orang yang beriman itu tentram, bahkan memang imanlah pondasi untuk tentram. Di dalam Al-Quran itu disebutkan kalau mengenai iman ini, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannat wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat
tajri min tahtihal, masih di awal surah Al-Baqarah. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Beramal saleh tentu hasanah tadi, bahasa hasanah itu kebaikan. Jadi disamakan dengan amal saleh. Tidak ada kebaikan kalau tidak ada nilainya amal saleh. Tidak ada kebaikan. Jadi nilai hasanah itu sebenarnya di amal saleh. Baik amal saleh itu berhubungan dengan manusia, sesama manusia, atau amal saleh itu mahdah namanya, berhubungan dengan Allah. Jadi amal saleh itu ada mahdah, ada gairu mahdah namanya. Jadi ukuran hasanah itu amal saleh. Orang berbuat baik sesama manusia, kalau tidak di dalam kategori amal saleh, itu akan jadi buruk. Itu dipastikan. Meskipun dia memberi, tapi bukan dalam rangka amal saleh, bukan dalam rangka hasanah. Ada tujuan lain. Itu akan jadi murka, akan jadi apa tuh? Akan jadi bumerang akhirnya. Bukan jadi kebaikan. Jadi baik dunia, apalagi nanti di akhirat, memang amal saleh inilah, hasanah itulah yang jadi ukuran. Nah, kalau kita mau bahas tentang iman, innamal mu'minun aminu billahi wa rasulih. Sesungguhnya innamal mu'minun, hanya saja orang mukmin, aminu billah, beriman dengan Allah, wa rasulih, beriman dengan rasulnya. Apa maksud ayat ini? Orang yang beriman itu yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini pengertian ayat ini. Orang yang beriman itu hanya beriman dengan Allah dan dengan rasulnya. Apa maknanya? Orang yang beriman itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ditasdikkan dengan hati. Sebab hakikat iman itu tasdik sebenarnya. Hakikat iman itu tasdik. Walaupun bibirnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, namun tidak membenar, hatinya menolak, hatinya tidak membenarkan, itu juga tidak terhitung beriman. Jadi hakikat iman itu ada dua. Jadi ada tiga penjelasan tentang hakikat iman ini. Ada yang mengatakan hanya tasdik, cukup tasdik. Orang kalau sudah membenarkan Allah, membenarkan utusan Allah, dia sudah beriman. Meskipun dia tidak mengucapkan syahadat, dia sudah beriman. Tapi imannya di sisi Allah. Nilai di akhirat dia sudah beriman. Kalau di dunia, hukum di dunia tidak. Kalau dia mati tidak boleh disembayangkan karena dia tidak mengucapkan syahadat. Kalau dia mati tak boleh disembayangkan. Jadi tidak berlaku hukum dunia, hukum syariat tidak berlaku kalau dia hanya tasdik. Karena itu ada yang kedua mengatakan hakikat iman ini itu dari kelompok Asy'ariyah, jamaah dari Asy'ariyah, dan kelompok dari Abu Hanifah mengatakan bahwa hakikat iman itu tasdik dan ikrar. Ikrar dan tasdik. Artinya ketika melapaskan dua kalimat syahadat, hati membenarkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hati juga membenarkan, hati tidak menolak, hati tidak mengingkari. Ada lagi yang ketiga. Yang ketiga mengatakan ditambah satu lagi hakikat iman, yaitu ikrar, diucapkan dengan lidah, ditasdikkan dengan hati, dan dilaksanakan dengan anggota. Inilah pendapat para Mu'tazilah sebenarnya. Yang ketiga ini pendapat yang pendapat Mu'tazilah. Kenapa? Orang kalau dia sudah mengikrarkan, dia sudah membenarkan, lalu dia meninggalkan perintah, dia belum beriman. Makanya di Mu'tazilah. Artinya orang Mu'tazilah, orang yang melakukan dosa besar, dia tidak beriman.
Kan agak beda. Tapi kalau orang ahlu sunnah, yang dua tadi, yang kedua tadi, dan yang pertama tadi, kalau pun dia tidak melakukan, tidak mengerjakan dengan anggota, artinya tidak beramal, dia tidak sembahyang, dia tidak puasa, tapi dia mengucapkan syahadat waktu nikah, itu dia sudah beriman. Tapi imannya iman asing, berdosa, karena meninggalkan perintah. Jadi sudah beriman. Jadi kalau hakikat iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau kita mengambil pengertian iman menurut Mu'tazilah, ya sangat berbahaya. Jadi orang Mu'tazilah itu kalau orang meninggalkan perintah itu sudah dihukum tidak beriman. Jadi kalau bahasa-bahasa kasarnya sudah dihukum kafir. Tapi kalau saya agak kurang senang Pak Kapolsek mengucapkan kafir, itu agak kurang senang saya. Jadi tidak beriman saja. Kalau yang tidak Islam itu non muslim bahasa saya. Tak mau saya mengatakan itu kafir, itu orang kafir. Ya kan datuk neneknya sama. Dari Adam dan Hawa kita nih kan. Tidak perlu dicaci maki, tidak perlu dihina. Hendaknya kita bersyukur karena kita sudah diberi hidayah iman. Kesian kita dengan mereka. Hendaknya begitu kan? Bukan harus dicaci maki, bukan harus begitu. Nabi tak gitu. Nabi memerangi orang yang tidak beriman itu dianggap orang kafir lah. Nabi memerangi karena itu memang perintah Tuhan. Kenapa ketika itu terjadi perang Indonesia dulu siapa yang menjajah? Indonesia ini berapa negara-negara lain yang menjajah? Arab juga begitu. Itu Romawi yang menguasai Arab. Kalau tidak perang ketika itu tidak akan merdeka. Indonesia dulu kan perang. Tapi kalau sekarang ini memang tak boleh lagi perang karena tidak ada lagi penjajahan. Jadi ada anggapan orang Islam ini tegaknya dengan perang. Tidak, Islam ini memerdekakan. Islam memerdekakan. Kalau tidak dengan perang Indonesia, kalau tidak dengan perang tidak merdeka. Apa salah perang dulu? Tidak salah. Makanya jihad hukumnya dulu. Kalau sekarang teroris tak boleh. Kita sudah ada hukum internasional. Orang yang tidak beriman menurut kajian agama, kalau dia rusak binasa imannya, riddah, itu halal darahnya. Nah, siapakah yang melaksanakan pemenggalan itu? Ya bukan ustaz, bukan kita, tapi hakim. Dibuktikan dulu di dalam persidangan. Jadi tidak boleh. Ini sudah halal darahnya, ambil parang langsung bunuh, teroris. Itu hadis Al-Quran, bukan untuk masing-masing manusia, tapi untuk para kabi. Jadi harus ditempatkan pada tempatnya. Ini Pak Kapolsek ada kan? Itu. Jadi inilah orang banyak salah paham dari kalangan para ustadz malah yang salah paham. Itu halal darahnya. Kita bunuh saja, kita demo. Di demo saja. Tak ada dalam Islam tuh, tak ada macam itu. Itu salah pemahaman di dalam Islam. Jadi walaupun mau dibunuh, bukan harus masyarakat yang membunuh, tapi apa itu? Kalau memang itu keliru, kan salah. Jadi mentang ada hadisnya, ada Qurannya, halal darahnya karena dia riddah lalu dibunuh, tak boleh. Tak boleh, kena kita hukum dunia. Bahkan bisa juga kena hukum akhirat kalau memang kita membunuh ada niat lain pula kan. Itu. Jadi diserahkan kepada Kapolsek. Kita adukan, ada orang yang salah pemahaman. Sampai pemahamannya itu dia dari ahli agama, tapi salah pemahaman sampai kepada batas pelecehan agama, laporkan kepada Kapolsek. Jangan kita yang bertindak, jangan demo, jangan segala macam. Itu kan menurut undang-undang. Jadi kita tidak boleh melanggar undang-undang, baik undang-undang negara ataupun undang-undang agama. Kalau undang agama kita langgar, akhirat akibatnya. Kalau undang negara kita langgar, ya di dunia di sini sudah merasakan akibatnya. Itu kan buat keresahan orang banyak jadinya kan. Jadi yang beriman itu hanya beriman dengan Allah dan Rasulnya. Di dalam ayat ini yang dimaksud itu, inilah yang disampaikan oleh Habib Tahir bin Husain
innal asasa wal asla ma'rifatul ma'bud qablal ibadah. Sesungguhnya yang asal dan yang menjadi pondasi itu adalah mengenal Tuhannya, mengenal yang disembah sebelum dia menyembah. Ada lagi satu ungkapan lain bahwa awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Artinya apa? Dua kalimah syahadat. Nah, di dalam kata ma'rifah di sini saya sedikit mau menjelaskan. Jangan sampai kita salah, ada keraguan. Apa pengertian ma'rifat di sini? Ma'rifat di sini pengertiannya al-jazmul mutabid lil haq an dalil, yaitu iktikat yang putus. Iktikat yang putus itu keyakinan yang pasti, keyakinan yang putus. Maksud putus di situ tidak ada keraguan di dalamnya. Keraguannya apa? Di antara keraguannya syak. Yang namanya syak itu yakin ada separuh, tidak yakin ada separuh. Iya tidak Muhammad itu utusan Allah. Masih ada iya tidaknya. Tapi iyanya ada, tidaknya juga ada. Itu namanya ragu kalau separuh. Itu namanya tidak jazam. Nah, ada lagi lebih besar meyakini daripada tidak yakin, tapi masih ada tidak yakinnya, itu namanya zan. Jadi keraguan, kalau keyakinannya itu lebih tinggi tapi masih ada juga ragunya, itu namanya zan. Ada lagi yang rendah, lawan daripada zan. Lawan daripada zan ini yaitu keyakinannya lebih kecil daripada keyakinannya, iyanya itu lebih kecil daripada tidak. Jadi yang tidak yakin lebih besar, sedangkan yakinnya itu lebih kecil. Itu namanya waham. Jadi iktikat yang putus ini iktikat yang tidak ada keraguan, iktikat yang tidak ada waham di dalamnya, iktikat yang tidak ada syak di dalamnya, iktikat yang tidak ada zan di dalamnya. Sudah bulat. Iktikat yang bulat, kepercayaan yang bulat. Itu maksud ma'rifah. Kemudian mutabik lil haq, bersesuaian dengan hak. Hak di sini apa tuh? Hak di sini yaitu Al-Qur'an dan hadis. Itulah yang bahasanya ahlu sunnah wal jamaah. Berdasarkan hak itu, yang hak itu benar atau tidak benar iktikat itu ditinjau dari segi Al-Qur'an dan hadis. Bagaimana menurut Al-Quran, bagaimana menurut hadis, sumbernya hak. Sumbernya hak. Jadi harus iktikat yang putus tadi bersumberkan dari kan Al-Quran dan hadis. Ada juga orang iktikatnya putus tapi tidak bersumberkan yang hak. Tidak bersesuaian dengan hak. Kalau sudah mengiktikatkan iktikatnya putus, itu akidahnya tidak bisa digoyah. Ini maaf cakap karena kita membandingkan. Maaf cakap karena kita membandingkan. Karena akidah kalau kita baca-baca buku itu kan macam-macam. Ada yang meyakini Tuhan itu esa. Ada yang meyakini Tuhan itu tiga. Yang meyakini Tuhan itu tiga, sampai mati pun kita katakan bahwa Tuhan itu esa. Allahu la ilaha illa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Tuhan itu esa, walaupun sampai mati kita sampaikan, karena iktikat tadi sudah jazam mengatakan Tuhan itu tiga, maka dia tidak akan berubah. Itu. Jadi makanya iktikat yang jazam ini jangan main-main, harus mutabik lil haq, harus sesuaian dengan Al-Quran dan hadis. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, jadi tertolak. Memang jazam juga. Tapi jazamnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi dalam hal ini untuk pembenahan iman, agar iman kita ini benar, bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis, sementara isi daripada syahadat tadi adalah sifat 20, maka mau tak mau kita di sini wajib belajar sifat 20. Mau tidak mau itu. Kena tersimpan di dalam asyhadu an la ilaha illallah itu 50 aqaid.
Nah, jadi tidak dapat tidak mau kita harus belajar sifat 20. Nah, itulah bahasanya. Jadi kita cari guru itu Ustaz Hafiz ada, belajar dengan beliau. Kenapa? Kita inilah beriman. Tapi perlu juga belajar sifat 20, perlu juga meningkatkan iman, pembenahan iman. Kena iman ini bisa turun naik, bisa kuat, bisa lemah, bisa datang, bisa hilang. Macam itu bentuknya. Iman kita ini bisa turun naik, bisa kuat, bisa lemah, bisa kurang, bisa bertambah. Memandang pada itu ada 4 golongan. Ada iman yang bertambah terus. Ini karena kita mau mencontohi bagaimana kita supaya dapat iman yang bertambah terus. Ada iman yang bertambah terus, itulah imannya para nabi dan para aulia, para siddiqin, para salihin. Imannya bertambah terus. Ada iman yang karena bertambah terus, ada iman yang tetap. Itulah imannya para malaikat. Ada imannya yang turun naik. Itulah iman awam, iman kebanyakan kita semua. Kadang-kadang kuat iman, ketika kuat, waduh tanda tinggal sembahyang. Nanti datang pula rasanya lemah. Itu kalau datang lemah, itu bagang aja dah gitu. Apa nak buat-buat. Jadi itu iman kita ini turun naik. Ada yang turun terus inilah imannya para orang fasik. Iman orang fasik itu turun terus. Jadi ini dikhawatirkan ketika mati nanti keluar imannya. Jadi walaupun hartanya banyak, walaupun pensiunnya tinggi, kalau dia mati imannya tidak ada, di akhiratnya celaka. Jadi berbahaya. Ini hubungan iman dengan akhirat itu lebih tinggi. Kalau di dunia ini ya pentingnya iman supaya kita taat. Itu. Bagaimana caranya agar iman kita seperti iman para nabi, seperti iman kita seperti imannya para siddiqin, para salihin? Ada 2 cara. Ada 2 cara. Itu disebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayati zadatuhum imana. Yang pertama, orang yang sempurna imannya itu naik terus. Imannya itu bisa naik terus. Kita harus mencontoh Rasulullah sebenarnya. Tapi karena Rasulullah itu sudah jauh, kita ikuti aja petunjuk-petunjuknya. Tak dapat lagi kita contoh secara langsung kan. Abu Bakar imannya kuat, itulah beliau bertemu dengan Rasulullah. Umar imannya juga kuat. Banyak para sahabat-sahabat itu imannya kuat-kuat semuanya karena beliau langsung mencontoh kepada Rasulullah. Kalau kita sekarang dapat menemukan hadis-hadis, dapat Al-Quran, dapat keterangan ulama-ulama, itu yang kita ikut. Nah, ini ada 2 cara di dalam petunjuk Al-Quran ini. Yang pertama, banyak menyebut Allah. Iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau sudah gemetar hatinya, orang kalau sudah menyebut Allah sampai gemetar hatinya, itu ketika itu imannya sudah sempurna. Tapi kalau misalnya disebut Allah, belum lagi tergetar hatinya, itu imannya belum masuk ke dalam hati. Artinya belum sempurna. Jadi iman kalau dia belum sempurna, dia akan naik turun. Akan naik turun. Tapi kalau sudah kita sebut Allah, itu akan gemetar hati, itu iman kita akan naik terus. Nabi Muhammad SAW
menerima wahyu pertama kali itu Iqra bismi rabbik. Apa perintah isinya? Bacalah olehmu wahai Muhammad nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhan? Allah. Sebut olehmu wahai Muhammad Allah. Sebut olehmu Allah. Tujuannya apa? Supaya imannya kuat. Berapa lama perintah itu? Belum ada sembahyang lagi berapa lama? 10 tahun. 10 tahun Nabi Muhammad itu mengamalkan la ilaha illallah itu 10 tahun. Baru diturunkan perintah sembahyang. Itu artinya sangat penting, menyebut Allah itu sangat penting dalam rangka pembenahan iman. Itu kalau kita bacalah sebuah riwayat tentang la ilaha illallah ini, afdalu zikri la fa'lam la ilaha illallah, seabdal sebutan, seabdal sebutan yaitu la ilaha illallah. Ini kalau kita baca sebuah riwayat dari An-Nasa'i bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi SAW berkata, menceritakan tentang Isa, tentang Musa. Apa kata Musa? Ya Rabb, alimni azkuruka bih wa ad'uka bih. Wahai Nabi Musa, kita tahu kan, Nabi Musa ini kalamallah Musa taklima, dapat kekhususan kapanpun mau bercakap dengan Tuhan dapat, tapi cakapnya balik dinding, cakapnya tidak langsung. Pernah satu kali Allah tajalli di depan Musa di gunung, lalu Musa pingsan. Artinya Musa tidak bisa melihat langsung Allah. Kalau Musa melihat langsung Allah, mungkin Musa dapat memberikan pesan, ini bentuk Allah. Itu sebenarnya itu tujuannya, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak bisa dilihat. Kalau bisa dilihat, dia dapat ditunjuk. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu malaikat tidak langsung sampai ke atas, sampai ke aras. Malaikat hanya berdiam di langit terakhir. Kenapa malaikat tidak sampai ke langit, tidak sampai langsung bertemu dengan Tuhan? Seandainya malaikat langsung, misalnya tiga nih, Tuhan, Muhammad, malaikat, tentu malaikat akan memberitahukan, Muhammad itulah Tuhan engkau. Itu artinya baharu. Seandainya terjadi ada guru yang menunjukkan itulah Tuhanmu, itu baharu. Bukan, Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Makanya di dalam hikmah Isra Mi'raj itu malaikat tidak menunjukkan kepada Rasulullah Tuhan. Begitu juga ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah, itu tidak melihat wujud Allah. Kalau melihat nanti bisa baharu. Nanti diceritakan ini bentuk Allah, Allah berbentuk. Itu baharu yang membentuk, itu baharu. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Nah, Allah ini bisa berbicara langsung. Lalu ditanya oleh Nabi Musa, wahai Allah, apa sebutan yang aku tidak sebut engkau? Nah, itulah kalau bahasa kita. Apa panggilan yang aku tidak panggil engkau? Jadi kalau kita nak nyebut engkau, apa sebutannya tuh? Kemudian kalau aku nak manggil engkau, apa panggilannya itu? Alimni, beri aku tahu, ajarkan aku. Kata Allah, qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Jadi kalau nak manggil Tuhan, ya sebut la ilaha illallah. Kalau nak ud'u, manggil Tuhan, nak nyebut Tuhan, ya la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa, kata Nabi Musa, apakah
ucapan ini untuk orang lain juga, untuk aku dan umat-umat yang lain juga, untuk orang lain. Kata Allah, dijawab oleh Allah, faqala la ilaha illallah. Untuk orang lain juga la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, wahai Tuhanku, aku mau khusus. Aku mau khusus, tidak mau bercampur dengan orang lain. Kalau aku nak manggil engkau, siapa sebutannya? Kalau aku mau nyebut engkau, siapa sebutannya? Lalu kata Allah, Allah jawab, ya Musa, wahai Musa, sekiranya engkau letakkan di satu timbangan bumi, langit dan bumi serta isinya, kemudian la ilaha illallah satu daun timbangan, niscaya akan berat la ilaha illallah. Artinya kita yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat ini beruntung besar. Yang terakhir, laqinu, kata Nabi, laqinu man laqina indal mauti la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mentalkinkan orang yang sudah terbujur nak mati, maka dia orang yang nak mati tadi akan masuk surga. Apa penafsiran hadis ini menurut An-Nasa'i? Ini saya baca di dalam sebuah kitab Dasuki, itu 5 lembar terakhir. Kalau orang ada kitab Dasuki, baca tentang fadilah la ilaha illallah, 5 lembar terakhir itu. Apa makna hadis ini? Kata An-Nasa'i, man laqina indal mauti la ilaha illallah dakhalal jannah, annahu iza hadara, apabila, sesungguhnya apabila telah hadir orang nak mati, artinya sudah satu-satu lagi nyawanya, sudah terbujur, sudah tidak mati, sudah satu-satu nyawanya, falakinhu syakhsun la ilaha illallah, kemudian mentalkinkan orang yang ada di situ la ilaha illallah, panataqaha, kemudian mengucapkan yang tak mati tadi la ilaha illallah, fa innahu yadkhulul jannah. Jadi mengucapkan, bukan kita talkin saja dia tidak mengucap, tidak, kita talkinkan dia ikut, kita talkinkan la ilaha illallah, dia juga ikut. Walaupun setelah itu banyak ucapan-ucapan lain. Tapi kalau misalnya setelah itu dia tidak ada lagi ucapan, langsung meninggal, itu dakhalal jannahnya tanpa hisab. Orang kalau nak mati, meskipun dia durhaka, dengan Tuhan durhaka maksudnya banyak meninggalkan perintah, banyak mengerjakan larangan, tapi ketika nak mati dia mengucapkan la ilaha illallah, itu masuk surganya tanpa proses, tidak dihisab lagi. Tapi kalau dia baca la ilallah, kemudian banyak ucapan-ucapan yang lain, dia masuk surga juga, cuman proses. Kemudian ada lagi laqinu mautakum. Ada sebuah hadis, laqinu mautakum, talkinkan la ilaha illallah orang yang telah mati kamu, orang yang mati kamu. Apa maknanya? Laqinu man mata minkum ba'da dafnihi. Ini menurut An-Nasa'i di dalam sunannya An-Nasa'i. Laqinu man mata minkum in ba'da dafnihi. Ajarkan orang yang sudah mati di antara kamu setelah dimakamkan. Inilah yang sering kita buat, talkin itu. Itu. Jadi sebenarnya di situ sudah final. Sudah final sebenarnya, sudah ada hadisnya, sudah ada penafsiran hadisnya, sudah final. Jadi orang yang sudah mati pun sunat kita talkinkan. Karena orang yang belum mati kita talkinkan, lalu dia mengikuti apa yang kita baca, dia akan masuk surga. Kalau orang yang sudah mati, dia akan mendapat nikmat, dia akan dikurangi azab, akan bagus. Apa pula dia dengan ladang? Itu bahasanya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya, karena hari sudah jam 10, banyak yang muap saya tengok. Termasuk saya juga. Ya Allah. Jadi kalau ada salah dan silap,
Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.